Selamat datang di Pelangi Kasih Channel, tempat kita sama-sama belajar memaknai perjalanan hidup. Please like, comment, share, and subscribe. Semoga bermanfaat. Cek, persahabatan buat lu apa, Cek? Jadi persahabatan itu adalah menurut gue sendiri pertemanan yang kita pupuk dari awal, yang kita tidak kenal sama sekali siapa teman kita itu. Awalnya dari teman, pertemuan yang ada sampai akhirnya kita kenal dia sebagai seorang individu yang lengkap dengan dia punya, kalau kita bilang di sini ruksaknya, dengan dia punya bagasi dari masa lalu, dengan dia punya norma-norma dan nilai-nilai hidup yang ada, dengan dia punya semua elemen agama, dari gimana dia dibesarkan, kenapa orang melakukan sesuatu yang dia lakukan, itu pasti ada alasannya. Jadi itu kita mesti terima tanpa harus sebenarnya ngedumel kok dia begitu, atau kalaupun dia begitu ya udah terima, karena memang itulah dia nggak mungkin merubah siapa dia untuk bisa berteman dengan aku sebagai seorang sahabat. Jadi kayaknya pengertian dan penerimaan. Jadi kalau kita udah ngerti, oke ya dia misalnya memang begitu, jadi kita nggak hanya melihat sisi yang dia nggak bisa, atau sisi yang dia nggak mau, atau sisi dia yang menurut mata kita negatif banget gitu. Tapi kita harus selalu lihat dari sisi positif seseorang. Jadi nilai-nilai yang dia juga berikan dalam kita sebagai teman, dalam pertemanan yang ada, persahabatan yang ada, walaupun itu hal yang kecil. Ya, itu menurut gue sih. Jadi kalau kita nggak nerima dia sebagai satu paket siapa dia, pasti kita akan ngedumelnya banyak banget. Nggak sefrekuensi lah sebenarnya. Iya, walaupun katanya kita nggak selevel, seniveau, frekuensinya sama, tapi itu menurut gue sih sebagai manusia hal-hal normal aja sih ya. Jadi kalau aku juga ya punya teman dari grup Pelangi kita, aku punya teman dari grup masjid gue yang ISR Kikada. Aku sekarang punya teman baru dari masjid yang satu lagi, tempat kursus yang aku terakhir, kursus agama Islam. Itu lagi temannya modelnya lain lagi. Mereka orang-orang yang baru masuk Islam, dan mereka punya visi yang lain. Sebenarnya visinya hampir sama dengan visi aku gitu. Jadi makanya juga bisa klik gitu ya, karena ada sesuatu yang membuat kita bersatu gitu. Juga dengan pertemanan kita di grup kita Pelangi. Jadi itulah menurut gue sahabat. Jadi, sekarang gini kan, pertemanan ada banyak nih ya, ada grup ini, grup itu, grup ini. Jujur gue, grup kita ini adalah salah satu yang gue banggakan gitu ya, karena kita berteman dengan macam-macam latar belakang gitu, punya keberagaman lah di dalam grup kita ini, tapi toh kita bisa solid lebih dari 20 tahun gitu. Menurut lu rahasianya apa gitu, kita bisa solid segitu banyak? Kan kita berdelapan nih, beda-beda semua gitu, yang kadang-kadang nggak usah 8 orang, cuma 2-3 orang aja gitu kayaknya juga aduh gitu, selalu ada konflik atau apa gitu. Nah menurut lu rahasianya apa dari grup kita, kenapa kita bisa solid? Grup kita ini kenapa bisa kita solid sebenarnya sih, dari tahun 2004 sampai sekarang. Karena itu tadi tujuan kita awalnya punya grup ini untuk bersilaturahmi, itu satu. Yang kedua
sebagai kita tuh berteman, tiap orang punya ya masing-masing punya karakter, dan dari grup kita yang ber-8, aku muslim, kamu muslim, udah kayak gitu kita saling menghargai, menghormati. Dan yang aku terus terang, awalnya aku nggak orangnya yang mikirin oh ya muslim Kristen gitu, enggak ya, karena justru itu yang memperkaya pertemanan kita. Jadi kita tahu batas-batas mana yang kita harus hargai kalau udah berkaitan dengan kepercayaan. Kita tahu yang ini mungkin begini. Kita juga tahu kalau aku muslim tuh begini gitu. Jadi itu justru memperkaya kehidupan kita, juga memperkaya pertemanan kita. Ya, yang grup aku yang 2 lagi tuh ya so-iso satu agama gitu kan. Jadi nggak ada friksi yang gimana. Cuman grup aku yang satu lagi itu justru kadang gini, aku itu merasa sebagai individu karena aku tadi dari mix. Jadi satu grup, karena aku dibanding dengan grup yang benar-benar muslim itu, aku tuh beda gitu. Beda dalam artian aku itu nggak sama kayak mereka. Jadi kadang-kadang aku ada di dalam grup itu tapi aku merasa sendiri. Paham sih. Kadang-kadang persamaan itu nggak selalu memastikan bahwa kita akan selalu harmonis loh. Justru kadang-kadang lebih banyak samanya, justru kemungkinan untuk friksinya malah lebih besar karena seakan-akan fokus mencari perbedaan gitu loh. Jadi nggak, karena misalnya ya kalau hal-hal kecil mengenai gimana kita memperlakukan yang berbeda agama, dari fisikku beda karena aku dilahirkan dan dibesarkan dengan cara yang lain dengan mereka yang dan itu jadi nilai-nilai budaya hidupku sendiri gitu ya, aku terbentuk seperti itu. Dan jadi kadang-kadang kalau aku misalnya sama teman-teman yang lain merasa beda, tapi kalaupun teman-teman yang mix group, aku juga merasa ada perbedaan juga. Jadi yang kulakukan sekarang ini, aku nggak mau melihat perbedaan yang ada, karena kalau kayak gitu ya you are loner. Betul. Jadi yang kulakukan yang seperti aku bilang tadi, justru menerima perbedaan dengan batas-batas yang ada, dan memperkaya hidup, nilai-nilai hidup dengan menerima perbedaan tadi gitu. Jadi aku nggak ngelihat perbedaan, justru melihat kita sama-sama, menurut aku sih unik, sama-sama apakah dari teman-teman yang beragama Katolik, kita yang Muslim, sama-sama menyerahkan diri dan beribadah kepada yang satu gitu kan, dengan cara yang berbeda, itu aja. Jadi aku dengan kelompok grup arisan kita ya aku senang banget gitu ya. Jadi gado-gadonya memang ada di situ menurut gue sih. Jadi nano-nano dan gado-gado. Jadi dan saling menerima, saling menghargai satu sama lainnya. Walaupun nilai-nilai yang menurut kok bisa, tapi kalau udah sampai ke sana jangan melihat perbedaannya, tapi melihat persamaannya. Benar. Jadi makanya gue rasa
kelompok kita dan menurut aku juga kelompok kita adalah kelompok yang kita bisa sebenarnya terus terang jujur sama satu sama lain. Kalau ada sesuatu yang menurut gue gue udah coba dan ternyata nggak bisa, gue bisa lontarkan gitu. Dan gue juga tipenya adalah tipe lebih baik lu ngomong di depan gue dan lebih baik gue langsung lontarkan menurut apa yang gue pikirkan, apa yang gue rasa, ketimbang gue ngomong di belakang. Dan gue rasa itulah makanya grup kita solid. Setuju gue. Dan gue rasa pertemanan yang udah berpuluh tahun seharusnya ya dijaga seperti itu gitu. Jadi dan gue mencoba dengan agenda yang kadang-kadang gue pikir nggak tahu gimana, banyak banget kegiatan kan. Jadi sekarang gue bilang sama diri gue sendiri 2026 adalah tahun buat gue untuk sedikit ngerem dalam artian gue kayaknya mesti sedikit agak tenangan gitu. Dan di samping itu gue mencoba untuk bisa menjaga hubungan silaturahmi yang ada dengan teman-teman gue yang ada gitu. Jadi gue setuju sama lu kalau grup kita memang dan salut sama grup kita waktu lu lagi sakit itu benar-benar itu nilai momen yang wonderful banget, yang sangat menurut gue nilainya tinggi banget dalam persahabatan. Gimana semua sahabat merangkul, saling merangkul. Itu gue amini banget, benar. Itu salah satu hal yang gue syukuri banget, terutama sepanjang tahun 2025 ini ya gitu. Karena kita ngerasa selama ini kita udah bersahabat gitu, tapi situasi gue kemarin itu benar-benar bukti gitu bahwa kalian bukan cuma sahabat tapi kayak lebih dari family kayak family gitu, yang benar-benar yang gue nggak ngerasa sendiri di sini dan gue merasa punya keluarga gitu. Itu penting banget sih. Terus yang kita juga bisa jadi diri kita sendiri tanpa rasa takut dihakimi, yang nggak perlu pakai topeng-topeng kan. Terus juga kalau ada sesuatu yang ganjel atau yang di hati kita rasanya kurang srek atau gimana, kita bisa lontarkan tanpa harus ada konflik-konflik yang nggak perlu gitu kan. Itu yang paling penting sebenarnya. Itu paling penting sebenarnya, yang tampak muka depan sama ketika kita nggak ada pun sama gitu. Jadi kita punya rasa aman. Itu yang mau gue maksudnya gue pegang itu ya. Karena dari hal-hal yang kecil yang kayaknya sepele gitu, tapi kalau lu hal-hal yang kecil itu lu simpan dan nggak pernah lontarkan, itu menjadi hal yang besar buat lu sendiri sebenarnya. Dan akhirnya itulah yang buat lu akhirnya jadi merasa nggak nyaman lagi untuk mempertahankan persahabatan yang ada. Jadi makanya gue senang aja sih. Gue maunya gue sampai kapan gitu ya. Dengan kalau gue bisa, gue selalu merangkul persahabatan yang ada. Dan benar. Dan itu juga lu ngerasa nggak sendiri itu tadi. Benar. Di situasi yang mana menurut lu mungkin lu sendiri, tapi begitu lu dirangkul dengan teman-teman yang sahabat atau yang akhirnya lebih dari sahabat, yang berfungsi sebagai keluarga juga, hidup lu lengkap dan
Ya, Ya. benar. Itulah salah satu yang gue syukuri dari persahabatan lu, kadang-kadang juga bisa menemukan Tuhan gitu kan. Ya. Karena cinta kasihnya Tuhan tuh kadang-kadang ya itu tersalurkan lewat Ya, orang-orang yang benar-benar hadir memberi kita cinta kasih, seperti seandainya Tuhan juga hadir gitu kan, kayak diwakilin gitu. Iya, itu dia poin juga ya mengenai Tuhan. Karena sebenarnya kita tuh nilai-nilai yang ada, gak masalah dari sudut pandang agama manapun, cinta kasih itu yang timbul kalau lu benar-benar berpegang kepada Tuhan gitu ya. Dan lu pengen memberikan rasa sayang, rasa cinta, rasa tulus, dan untuk membuat seseorang merasa lebih baik gitu kan ya. Dan itu gue lihat di grup kita. Di grup kita ya. Tanpa yang seperti lu bilang, tanpa menghakimi, tanpa perlu memberikan kalau misalnya ada grup-grup tertentu yang gue merasa sebagai muslim, gue kayaknya kok gue nggak muslim banget gitu, kayaknya gue lebih rendah dari mereka gitu, karena gue kayak merasa dihakimi, sementara yang menghakimi itu bukan orang, yang menghakimi itu tuh hanya Tuhan yang punya hak untuk menghakimi gitu kan. Cuman yang sekarang memang gue udah selalu begitu ya, buyen kata orang Belanda tuh, peduli amat deh, bodoh amat deh, lu mau bilang gue gimana, gue pokoknya dengan cara gue, apakah gue mau gimana, pokoknya gue melakukan yang gue pengen lakukan sebatas kemampuan yang gue bisa, itu aja sih. Dan memang nyaman banget bersahabat tanpa perlu lu memikirkan apa yang akan mereka katakan tentang aku ntar. Iya, benar. Atau aku selalu kayak merasa mesti membela diri untuk hal warum, kenapa harus menjelaskan sesuatu, kalau lu nggak perlu jelaskan juga toh gitu kan ya. Karena itulah hidup lu yang tadi harus menerima, menghargai, mensupport dengan cara-cara yang segala macam gitu kan, beraneka ragam. Itu sih menurut gue. Bener sih, lagi pula kalau soal membela diri, kayaknya untuk orang-orang yang kita yang mereka menerima kita apa adanya, kita nggak perlu membela diri gitu. Itu makanya. Dan untuk membela diri ke orang-orang yang toh mereka juga nggak care, nggak ada gunanya gitu loh kan. Jadi ya udahlah gitu. Ngapain gitu kan. Iya. Ya, intinya sebenarnya itu gitu. Kan tiap orang unik ya, punya keanehannya masing-masing. Nah, persahabatan itu soal menerima keanehan orang tanpa kita menghakimi. Yang keanehannya bisa diterima dan kita toleransi gitu kan. Betul. Iya. Ya, gue percaya. Gue setuju banget. Iya. Terus dulu deh, kita kumpul waktu itu awal-awal, lu sama Lulu ya? Kenal dari Lulu atau gimana waktu itu sejarahnya? Jadi sejarahnya gue rasa sih mungkin karena gue kenal Olvia, Lulu, Olvia sama Lulu, karena suami Via, Richard, sama suami Lulu, Meno, itu teman sekolah hogeschoolnya Denny. Iya. Gitu. Jadi gue udah kenalan sama Via pertama kali waktu gue tahu Via bakalan mau menikah. Udah gitu Via mau ke Belanda. Ya, dan waktu itu gue hadir ke acara pernikahannya Via, ya, di bulan Juli tahun 2002 di Indonesia kalau nggak salah gue. Gue udah kenal Via duluan. Kalau sama Lulu sih ya dari gue kecil. Dari kecil udah kenal? Iya. Sama-sama di Dumai sih ya? Iya, sama-sama di Dumai, dan papanya Lulu marganya Lubis.
Oh, masih keluarga jauh dari nyokap nggak? Enggak, jadi kalau di Batak itu satu namanya marga, itu kayak satu famili keluarga besar gitu ya. Kalau papanya Lulu itu dari Tapanuli Utara, mama aku dari Tapanuli Selatan, papa Lulu yang dari Kristen, daerah Kristennya, kalau mama dari daerah Muslimnya. Tapi mereka udah kenal dulu sebelum ke Dumai. Jadi mereka ada kegiatan di perkumpulan Batak gitu. Dan udah kayak gitu pas SMP, Lulu waktu itu tinggal di Dumai, di kota Dumainya. Aku udah dari kecil di kompleks. Begitu Lulu maksudnya pindah ke kompleks. Tapi aku udah kenal mereka dari kita SD. Oh, gitu. Okay. Waktu kita dekat-dekat lagi, waktu aku SMP itu aku punya grup. Ada Epin, aku, Neneng, Reni, sama Meli. Nah, di grup ini waktu SMP. Pas SMA, Neneng pindah, akhirnya yang tinggal hanya Meli, Reni juga nggak ikutan lagi, jadi aku, Epin, sama Meli, tambah Lulu waktu SMA. Itu satu sekolah? Atau enggak? Cuma selama SMA tapi teman main di Iya, luar teman gitu? main di luar. Okay, ya. Dan kita dekat waktu pas SMA itu, karena Epin sama Lulu satu gereja. Dan kalau aku memang udah kenal Lulu gitu kan, jadi kita deket sih. Ada itu awalnya gitu. Nah, waktu Lulu pindah ke sini 1992 untuk sekolah perawatnya itu. Nah, gue selalu kirim surat kan kalau NB, kalau ada cowok Belanda kenalin gitu. Nah, itu 92. 98 Lulu menikah dengan Meno. 99 lagi aku ulang tahun, 14 Februari Lulu telepon aku. Waktu itu aku udah sibuk sama matchmaker. Kata Lulu udah punya ini nggak, teman friend nggak? Belum, gue bilang gitu. Ya udah, ini ada satu katanya itu. Ini aku ada orang yang masih sendiri gitu maksudnya. Ya udah, si Denny itu. Wow, gitu ceritanya. Ternyata comblang juga Lulu. Iya, comblang. Lucu ya. Iya. Jadi itulah, jadi udah di sini ya udah. Iya. Iya. Jadi kita bergabung dengan grup arisan kan gitu ya. Yang menyenangkan juga dari grup kita, bukan cuma kita cewek-ceweknya yang berteman, kalau kumpul-kumpul bawa suami juga mereka klik ya, gitu. Dan jadi ngerasa kayak lingkarannya besar gitu loh. Iya, itu happy sih gue. Iya. Shaker pasti itu. Kalau itulah akhirnya benar-benar itu sampai anak-anak lahir kan. Iya, dari anak-anak lahir, dari yang belum nikah, terus ada yang hamil, melahirkan, sampai sekarang anaknya besar-besar ya. Iya. Sama Lulu masih sering kontak? Masih sering kontak ya? Sering kontak. Iya. Ada nggak sih hal-hal tertentu yang bisa menyebabkan lu memutuskan persahabatan gitu? Dan kalau ada, apa? Kalau aku orangnya sih sebenarnya nggak pernah mutusin persahabatan. Karena dalam Islam nggak boleh. Karena kita harus selalu menjalin silaturahmi. Tapi ngambil jarak ya. Nah itu maksudnya pertanyaannya dirubah, jadi maksudnya gini, kenapa sambil bener-bener memutus hubungan sih mungkin enggak, tapi gini, ya udah yang kemarin ya udah tapi deket lagi nggak mau gitu, itu apa kira-kira yang menyebabkan hal kayak mungkin gitu? Yang menyebabkan hal itu bisa terjadi kalau ya itu tadi, kita kan saling menghargai, kita tahu batas-batas range-nya apa, maksudnya batas-batasnya di mana gitu. Kalau ada hal-hal yang selalu terjadi yang mungkin karena nggak dihargai dan tidak menghargai batas-batas yang ada, mungkin aku orangnya nggak mau
Berkonflik. Iya. Jadi aku orang tipenya pelan-pelan mundur. Ngeloyor. Pelan-pelan mundur. Karena gini, itu tadi, kenapa lu harus selalu harus membela diri, menerangkan. Itu sebenarnya nggak perlu terjadi. Kalau udah dari awal pertemanan itu, inilah gue gitu. Dengan batas-batas aku yang ada, tapi misalnya dari teman dari lain pihak, teman yang berteman selalu mengepus sampai akhirnya nggak ada batas lagi, dan sampai akhirnya mungkin misalnya gini, semakin aku tua, semakin mungkin aku juga nggak fanatik banget ya. Jadi kayak kemarin ada acara kantor ya. Acara kantor diurus sama kolega yang baru. Akhirnya kita Kersborrelnya itu sebenarnya sih deket kantor gitu. Ternyata di kafe. Gue juga nggak ngeh ya, kafe ya, peduli pokoknya dari kantor udah diinin ke kafe itu gitu. Baru ngeh pas dibilang itu kafenya. Ternyata ada 3 kolega yang nggak mau ke kafe itu. Dan gue ngerti akhirnya kenapa enggak, karena itu kafe bener-bener yang orang Belanda gitu ya. Kafe modalnya kafe, gue selalu lewat itu kafe, cuma dalam hati gue kapan ya gue bisa masuk ke dalam itu, kayaknya unik gitu kafenya. Kafenya tuh kayak kafe tua, gelap gitu. Pokoknya kayak Stamkruh gitu. Cuman banyak banget orang Belandanya gitu. Dan akhirnya gue ngerti, karena itu kafenya sebenarnya sih memang sih banyak ornamen lama gitu ya, penyanyi lama segala macam, dan musik box yang lama gitu. Dan kolega gue yang muslim nggak mau ke sana. Gue nggak ngeh kenapa gitu kan. Gue ngehnya pas gue berdiri di depan kafe itu. Dan gue satu-satunya pakai hoofddoek gitu. Dan ya semua orang Belanda tuh kayaknya aneh ngeliat gue, kenapa gue bisa di sini. Iya, gitu. Jadi mengenai French tadi, kalau temen kolega gue yang satu lagi nanya sama gue, kenapa lu ikutan gitu. Dia nanya, dia cuman karena pengen tahu aja. Gue bilang kenapa enggak. Diundang tuh satu. Tapi kan gue nggak ngakukan yang aneh-aneh. 2. Dan menurut gue pesan cola udah. Jadi cuman kita di sana dari jam 5 sampai jam 6 kurang seperempat kita pulang gitu. Yang lain masih sampai jam 7 gitu kan. Itu kan terserah masing-masing. Dan jadi satu sisi gue yang kenapa enggak, gue kesana aja, gue hargai undangan, gue minum cola, udah gitu gue pulang. Dan satu kolega ya, tapi yang satu nggak mau kesana karena dia ada range-nya kan. Menurut dia itu range-nya, maksudnya mereka harus juga ngelihat sebenarnya gimana sih kalau untuk keseluruhan. Dan kita dapat bitter hapjes yang nggak halal juga kan gitu. Terbalen semuanya gitu. Nah gue akhirnya cuma makan kacang-kacangan gitu kan. Ya gue sih tipenya nggak ngambil masalah. Karena menurut gue ya udah yang ada di situ, yang gue nggak bisa makan ya udah. Gue makan yang bisa gue makan. Gue minum cola, yang lain minum apa ya terserah kan gitu. Nah itu gue. Tapi kalau juga udah gue kasih range batas, tapi ternyata dibuat susah, nah akhirnya ya udah gue mundur. Tapi selama yang gue bisa, gue jalanin. Menurut yang gue bisa, kalau gue nggak bisa, selalu keadaannya begitu ya gue akhirnya stopis mundur gitu aja. Untuk
hilang dari persahabatan tuh enggak gue gitu. Jadi itu tadi kalau misalnya range-nya akhirnya dibuat, lu nggak ada router lagi, lu selalu stand untuk membela diri. Nah, menurut gue itu bukan persahabatan. Iya, dan itu nggak sehat juga nggak kan. sehat. Dan Kalau kita selalu ngerasa kayak self defense kan berarti kayak harus apa sih? menceritakan Surviving modus juga. modus, ya. itu. Nah, itu gue nggak Ya. mau sampai di situ. Jadi lebih baik gue orangnya gue ceritain, gue kasih tahu, walaupun yang satu pihak agak sedikit gitu kan, agak aneh gitu, atau agak sedikit kenapa dia begitu, ya itu lagi pasti ada alasan kenapa orang melakukan yang dia lakukan kan gitu. Iya. Ya. Ada cerita atau ada ya backgroundnya lah gitu. Jadi kalau gue sih nggak ya inilah gue coba untuk mentolerir semua yang bisa gue tolerir, tapi selalu ada batasnya gitu aja. Ya. Yang penting sebenarnya masing-masing punya kesadaran untuk menjaga batas-batas orang. Ya, sebenarnya itu kan. Iya, benar. Pada dasarnya bentuk relasi apapun, mau persahabatan atau pasangan atau apa gitu kan, kita nggak perlu kehilangan diri kita sendiri untuk bisa berbaur di situ, ya kan? Gue setuju banget. Itu tuh. Itu yang paling tepat tuh. Iya, ketika kita masing-masing bisa jadi diri kita sendiri utuh, kita bahagia di situ. Iya, benar. Ya. Jadi ya pasti lalu kan ada sedikit kompromi. Tapi lu nggak akan mengubah dirimu tiba-tiba jadi seorang yang orang itu pinginkan gitu, yang lu bisa selalu, yang lu bisa, itu bukan, karena itu tadi kan setiap orang punya ininya masing-masing. Jadi ya, menurut gua sih gitu. Kalau gua nggak kalau gua nggak sulit, cuman sekarang gua lagi belajar untuk biasanya gue selalu modus mikirkan orang lain tanpa memikirkan diri gue sendiri gitu. Sekarang gue belajar, gue juga mikir ke orang lain tapi tanpa mengorbankan diri sendiri. Ya. Harus imbang lah keluar ke dalam. Benar. Dan itu gue ya udah 2 tahun belakangan ini lah lagi belajar. Mulai lagi dengan ini ya sebenarnya. Dengan jilbab gue ini. Jadi gue juga belajar dari anak-anak juga sebenarnya. Anak-anak gue selalu bilang, kenapa harus aku mesti jilbab yang begini karena aku takutnya mereka nggak bisa terima atau gimana. Justru kata anak-anak gue, mama harus melihatkan yang seharusnya gimana. Mama nggak usah mengorbankan, sebenarnya mama pengen A tapi mama lakukan B. Jadi aku udah 2 tahun ini belajar untuk menerima tatapan orang yang kayaknya lihat gue tuh aneh gitu kan ya. Tapi dalam hati gue, kenapa gue nggak pernah bisa melakukan apa yang gue pengen? Kenapa harus gue mentolerir? Maksudnya untuk bisa bergabung ke situ, gue harus melakukan ini. Kenapa harus begitu? Iya, nggak perlu sebenarnya. Jadi kalau nggak terjadi secara natural, ya sebenarnya itu bukan sesuatu yang harus dijalanin sih. Iya. Jadi aku coba untuk itu tadi lagi belajar juga. Jadi untuk nyari keseimbangan. Iya, benar. Ya, lagi pula agama kan soal interpretasi pribadi ya. Ya, itu dia. Bagaimana bentuknya itu kita sendiri yang sebenarnya yang harus ngasih bentuk, toh pertanggungjawabannya langsung bukan sama orang-orang. Bukan orang-orang. Cuman ya kadang-kadang kan ada orang-orang tertentu yang nganggap misalnya atau suka menghakimi tadi kan. Jadi tapi aku sekarang dengan caraku sendiri selalu dengan caraku sendiri untuk mencari kedamaianku sendiri lah. Iya, benar. Itu aja. Iya. Karena itu memang yang harus kita ciptakan sendiri. Iya. Ya kan? Iya. Ya
Kalau ya mudah-mudahan kita selalu bisa bersama-sama ya. Amin. Men-share semua yang bisa kita share, yang membagi dalam segala bentuk ya. Iya. Ya. Gue pikir sih karena kita udah menjalani 20 tahun lebih ya, yang nggak selalu intensif sama-sama, tapi toh kualitas persahabatannya kayaknya konstan gitu kan. Kayaknya sih kita udah melewati batas psikologis untuk akhirnya bubar gitu. Kalau menurut gue ya gitu. Karena yang aneh-anehnya dari dulu juga udah sama-sama tahu gitu kan. Walaupun tiap orang pasti ada perubahannya, ada apa namanya evolusinya gitu, tapi kita kayaknya tetap bisa kok saling menghargai. Ya, itu pasti. Dan kalau nggak bisa menghargai ya seperti yang gue bilang tadi kan, pasti udah nggak ada gitu. Yang formasi yang dari dulu sampai sekarang gitu. Mungkin kalau untuk gue kena terlalu, tapi gue coba karena gue merasa grup kita pokoknya masih solid gitu ya. Gue mencoba untuk bisa ikut kemana gitu ya, dengan batas-batas gue yang ada juga. Tapi pokoknya salut deh dari 2004 sampai sekarang, berarti 21 tahunan. 21 tahun ya? Lebih, 21 tahun setengah mungkin ya. Banyak yang udah dilewati, kisah-kisah kehidupannya juga udah. Ya. Karena ya kalau gue sendiri udah banyak melalui grup-grup persahabatan yang akhirnya gue sendiri mundur teratur. Ya. Karena itu tadi. Dan kalau yang di sini kan berarti walaupun kita ketemu sekali dalam 3 bulan misalnya, itu yang pasti. Kalaupun nggak pasti, tapi kita ketemu deh gitu. Jadi selalu menjalin silaturahmi yang ada kayak gitu. Dan itu nggak isu gue selama di Belanda ini ada 2 grup yang gue udah pelan-pelan tinggalkan. Karena tapi masih ini ya kalau ketemu gitu ya, tapi nggak ini lagi, nggak berada dalam grup itu. Dan grup kita yang solid udah 21 tahun setengah. Dan mudah-mudahan langgeng ya. Intinya sih sebenarnya kayak yang kita bilang tadi ya, kalau ada masalah langsung. Itu ibaratnya satu batu bata nih, jangan sampai dia ketumpuk-ketumpuk sehingga jadi dinding pemisah gitu kan. Ada satu singkirin, ngobrolin, ada satu singkirin. Sebenarnya gitu sih. Soalnya kan sering kali konflik datangnya dari asumsi-asumsi yang kita nggak tahu sebenarnya orang lain mikirin gimana gitu kan. Nah itu dia. Menurut kita begini, misalnya gitu kan, aku ngerasa aduh kenapa ya gitu ya, tapi aku nggak ngomongin ke kalian gitu. Jadi kalian juga nggak tahu kan sebenarnya apa yang dalam pikiranku gitu. Masing-masing sibuk dengan asumsi masing-masing. Nah, itu yang justru membuat persahabatan tadi. Tapi kalau terus terang gini loh, gitu kan, dari awal gini loh gitu, jadi udah tahu nah untuk lain kali ya udah tahu begitu gitu kan. Jadi udah nggak perlu dipertanyakan, nggak perlu dihakimi, karena kita udah tahu kan ceritanya gimana, gitu aja sih sebenarnya. Jadi nyaman untuk menjadi siapa lu gitu, dengan lu punya bagasi, dengan lu punya semua cerita hidup, pasti ada alasan kenapa lu begitu.